Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri di tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya ini mengenai bagaimana sih Pak cara menghitung untuk nilai rapor di mapel agama ya. Ini khususnya teman-teman untuk yang di sekolah MTS ya, MTS atau keagamaan ini mungkin ada beberapa nilai agama yaitu yang menjadi satu ya. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk nilai agama ini kan dari MTS teman-teman ya. Jadi untuk yang MTS atau madrasah ya ini mungkin ada sedikit ada yang bingung ya. Jadi di MTS atau madrasah atau di keagamaan itu mungkin nanti ada yang bertanya-tanya terkait dengan nilai agamanya itu berapa ya. Di sini ada pengetahuan ya, nanti yang dipakai ya untuk nilai agama untuk yang di MTS ya, nanti yang dipakai adalah nilai pengetahuan. Jadi meskipun yang nanti di SMP ya, mungkin di SMP nanti ketika ada nilai pengetahuan dan keterampilan ya, ini nanti yang dipakai adalah nilai pengetahuan, ini keterampilan tidak dipakai. Oke, clear ya, jadi tidak dipakai. Nah terus berikutnya teman-teman untuk pendidikan agama ya, untuk nilai pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam. Nah biasanya di MTS ini terdiri dari beberapa mata pelajaran ya, misalkan ada akhwan hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam. Ini mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, ini berapa nilainya, yang dimasukkan nanti yang mana. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman, nanti untuk nilai rapor itu yang dientrikan kan hanya 7 mapel ya. Jadi satu pendidikan agama, terus PKN bahasa Indonesia ya, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab ini nanti tidak dimasukkan. Nah yang dipertanya adalah nilai agama yang nanti bagaimana cara menghitungnya, yang dimasukkan nilainya berapa ya. Nah sedangkan teman-teman nanti ketika kalian melakukan verifikasi nilai rapor ya, ini ketika besok itu kan sudah proses verifikasi nilai rapor. Nanti untuk nilai pendidikan agamanya hanya satu ya, di per semester itu untuk nilai pendidikan agamanya hanya satu. Jadi hanya satu nilai saja. Sedangkan nanti di rapat kalian ya, mungkin di rapat kalian itu nanti pendidikan agama Islam ini ada 4 mata pelajaran. Nah nanti kita akan bahas ya, di sini nanti kita akan bahas ini bagaimana cara ngitung. Nah terus nanti yang dimasukkan nilainya yang mana itu ya. Nah ini tadi ya, jadi nilai agama ini untuk MTS biasanya untuk keagamaan ini ada 4, nanti yang dipakai itu nilai yang mana. Nah sedangkan kalau untuk yang SMP ya, untuk yang SMP ini biasanya untuk pendidikan agama dan budi pekerti hanya satu. Nilai satu tidak ada masalah kalau yang di SMP ya, tapi kalau yang MTS atau keagamaan biasanya ada mapel-mapel lain, ada namanya sub mapel lah ya. Jadi ini induknya, ini ada sub mapelnya itu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp untuk mendapatkan informasi di seputar SPMB Jatim 2025, teman-teman bisa scan kode QR code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, kita akan mulai teman-teman untuk cara menghitung nilai rapor agama ya untuk sekolah MTS atau keagamaan, yang mana mungkin ada beberapa nilai ya, atau ada beberapa sub mapel, yaitu bagaimana cara menghitungnya ya. Sedangkan nanti kalau teman-teman saat verifikasi nilai rapor ya, jadi verifikasi nilai rapor ini kan dimulai besok ya, di 24 Mei sampai 28 Mei 2025. Itu nanti ketika verifikasi nilai rapor ya, ketika ada 4 mapel seperti ini ya untuk pendidikan agama Islam, itu mana yang dimasukkan ya. Kalau SMP saya clear ya, tidak ada masalah karena nilai agamanya itu hanya satu ya. Terus nanti teman-teman jika ada nilai ya, ada nilai pengetahuan dan keterampilan ya, sekali lagi nanti kalau ada nilai pengetahuan dan keterampilan seperti ini ya, nanti yang dipakai adalah yang pengetahuan. Jadi yang dipakai adalah yang sisi sini ya, sisi kiri. Jadi yang di sini tidak dipakai ya, jadi yang keterampilan ini tidak dipakai. Jadi nanti yang dimasukkan adalah nilainya yang ini. Oke ya. Oke, clear ya teman-teman, sampai di sini paham teman-teman ya. Oke, berikutnya nanti saat verifikasi seperti yang tak jelaskan di awal, jadi nanti nilai agamanya nanti hanya satu. Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana cara menghitung untuk rata-rata nilai rapor pendidikan agama ya pada sekolah MTS atau keagamaan yang mungkin nilainya ada lebih dari satu. Ya, ini saya kasih contoh ini tadi ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk nilai keagamaannya ya. Oke, ini teman-teman ya. Jadi untuk nilai keagamaan, jadi nanti yang dipakai ya, sekali lagi yang dipakai itu adalah nilai pengetahuannya ya. Jadi yang dipakai adalah nilai pengetahuan atau yang ini, yang KI 3. Ini nilai keterampilan ini nanti tidak dipakai atau tidak diinputkan. Ini teman-teman bisa baca mungkin juknisnya ya, di sini di bagian ketentuan di nilai prestasi akademik. Nanti di sini ada 7 mata pelajaran, yang mana
nanti di 7 mata pelajaran ini nanti yang dipakai adalah nilai pengetahuan atau KI 3 atau nilai akhir, jadi bukan nilai keterampilan. Oke ya, clear ya. Oke, terus untuk pendidikan agama dan budi pekerti ini untuk satuan pendidikan keagamaan, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. Ya, yang dimaksud dengan sub itu apa ya ini ya? Nah, jadi untuk nilai keagamaan ya, keagamaan ada MTS, mungkin ada keagamaan lain. Nanti nilai ya, jadi untuk pendidikan agama dan budi pekertinya adalah diambil dari rata-rata dari sub mata pelajaran. Jadi nanti yang ditambahkan adalah ini, 4 mapel ini ditambahkan. Nah ini ya, nah, oke ya teman-teman, clear ya. Jadi ini nanti ditambahkan atau tidak dicari rata-ratanya nilainya berapa. Oke ya. Nah caranya bagaimana Pak? Kalian pertama bisa Pak cari Excel seperti ini ya. Nah, cari Excel, kasih aja nomor 1, 2, 3, 4 ya di sini. Terus kalian kasih ada namanya nilai. Nah di sini ya, saya sakit contoh misalkan ini nilainya 86, 86, 83, 86 ya, 86, 86, 83, 86 ya, 86, 86, 83, 86. Ini berarti nanti kalian tinggal cari rata-ratanya ya. Nah maka nanti nilai agama kalian ya, nah, nilai agama kalian nanti saat verifikasi nilai rapor ya. Nah ini saat verifikasi nilai rapor ya. Jadi nanti nilai keagamaan nanti kalian di sini ya, misalkan contohnya ya, berarti nanti nilai agamanya adalah 85,25. Nanti kalau dibulatkan bagaimana Pak? Kalau dibulatkan ya tinggal dibuang nolnya, tetap 85. Karena ini kurang dari, kalau 5 ke atas ya itu nanti dibulatkan ke atas. Jadi 85 menjadi 86. Ya misalkan ini komanya adalah 5 ke atas ya. Nah, terus ini untuk menghitung manualnya bagaimana Pak? Nah, menghitung manual gampang aja ya. Ini contohnya ya, tinggal di kiri aja 86. Kalian tambah ya, 86 terus ditambah 83 ya. Nah, tambah 83 tambah lagi berapa? Nah, ini 86. Ya, sama dengan berapa? 341. Karena ini jumlahnya ada 4 ya, berarti dibagi dengan 4. Ya, kasih ada sama dengan ini dibagi dengan 4 ya, karena ini adalah rumus mencari rata-rata. Jadi nilai hasilnya adalah sama. Jadi nanti untuk nilai agama ya, nanti saat verifikasi di sini misalkan di semester 1 atau mungkin nilai rapor ini ya. Nah, rapor ini contohnya. Berarti nanti nilai PAI-nya atau nilai agamanya ini adalah berapa tadi? Ini ya, 85,25. Jadi nilainya adalah 85,25. Ini adalah nilai agama kalian. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau misalkan nanti ketika kalian verifikasi nilai rapor ini ternyata ada komanya ya, karena untuk yang MTS ya atau keagamaan itu karena yang dicari adalah rata-rata dari sub mata pelajaran. Ya, sampai di sini clear ya, bisa dipahami teman-teman ya. Terus Pak, kalau hitungnya manual gimana misalkan ya? Ya kalian bisa pakai kalkulator aja ya. Nih ya, pakai kalkulator aja. Oke, yang ini tak hapusin dulu teman-teman ya, biar kelihatan. Nah, oke ya, tak hapus saja, kita akan fokus di sini. Pakai kalkulator aja. Nah, kalkulator mana tadi? Kalkulator ya. Ini ya, jadi 86 ya. Nah, ini dinolkan dulu ya. Ini 86 ditambah ya, 86 lagi ya, ditambah lagi 83. Nah ya, tambah 83 tambah lagi 86. Klik sama dengan 341. Karena jumlahnya adalah 4, jadi untuk mencari rata-rata ya, karena dibagi dengan 4. Bagi 4 ini ya. Tik, maka hasilnya adalah 85,25. Jadi sama ya. Jadi hasilnya adalah 85,25. Ini cara untuk menghitung nilai agama yang terdiri dari beberapa mapel atau sub mapel. Pak, terus bahasa Arab bagaimana? Karena bahasa Arab ini berdiri sendiri teman-teman ya. Bahasa Arab ini berdiri sendiri, maka bahasa Arab tidak diikutkan. Karena yang masuk di dalam sub mata pelajaran itu adalah ini, hanya 4 mapel. Ya teman-teman ya, ini contohnya ya, semoga bisa dipahami. Jadi nanti untuk cara menghitung untuk nilai agama ya, khusus untuk bagi teman-teman misalkan yang di MTS atau di sekolah keagamaan. Ya, mungkin nanti teman-teman jika ada kesulitan ya, mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bisa memberikan komentar ya di video ini, nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi terbarunya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Jangan lupa untuk verifikasi nilai rapor dimulai besok ya. Jadi tanggalnya adalah di 24 ya. Jadi untuk jadwalnya verifikasi nilai rapor ya nanti dimulai di tanggal 24. Jadi teman-teman tidak perlu besok ya, karena masih bisa tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 sampai di tanggal 28 ya.
Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.